Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Safitri dengan stambuk A1J1 18061. Saya dari kelompok 2. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf involunter yang merupakan tugas video praktikum anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Untuk lebih jelasnya, silakan simak terus video kali ini. Bagian sistem saraf yang mengatur fungsi visceral tubuh disebut sebagai sistem saraf otonom. Sistem saraf terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Juga bagian korteks cerebri yang khususnya korteks limbik dapat menghantarkan impuls ke pusat-pusat yang lebih rendah sehingga demikian mempengaruhi pengaturan otonomik. Salah satu sifat yang menonjol dari sistem saraf otonomik adalah kecepatan atau intensitas yang ada di dalam sistem saraf ini dapat mengubah fungsi visceral atau refleks otonom. Contohnya, dalam waktu beberapa detik, secara tidak disadari dapat timbul keringat dan terjadi pengosongan kandung kemih. Jadi, sistem saraf yang bekerja melalui serat-serat saraf otonomik dapat dengan cepat dan secara efektif mengatur sebagian besar atau seluruh fungsi internal tubuh. Sistem saraf otonom terdiri dari dua subsistem, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis, yang kerjanya saling berlawanan. Saraf simpatis merupakan rangkaian dua buah neuron yang meninggalkan sumsum tulang belakang, tidak langsung menuju ke suatu organ tubuh, tetapi berakhir dulu pada suatu sinapsis yang ada di dalam ganglion. Dari ganglion, baru kemudian dengan perantara neuron yang lain menuju ke organ tubuh. Sistem simpatis memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga memiliki serabut praganglion pendek dan serabut postganglion yang panjang. Serabut praganglion adalah serabut saraf yang menuju ganglion dan serabut saraf yang keluar dari ganglion disebut serabut postganglion. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kranial sakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Sistem saraf simpatik adalah sistem saraf parasimpatik bekerja pada organ atau efektor yang sama, akan tetapi pengaruh yang ditimbulkan bersifat berlawanan satu dengan yang lainnya agar tercapainya homeostatis atau keseimbangan. Mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Kelenjar submandibular dan sublingual pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 4 dan 5 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Paru-paru pada saraf simpatik berada pada kranial 6 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi, sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilantasi bronki. Kelenjar kelingat atau kulit pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Kemudian jantung pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 6
Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi hati. Selanjutnya yaitu pada saraf simpatiknya berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik, cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Kemudian selanjutnya yaitu lambung. Pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas pencernaan. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 6 dan cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas pencerna. Usus kecil dan usus besar pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan cara kerjanya yaitu memperlambat dan menghentikan sekresi kontraksi sphincter, sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 6 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Selanjutnya yaitu ginjal. Pada saraf parasimpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroprin. Kandung kemih pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam relaksasi kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral dan bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Genital berada pada saraf simpatik bekerja dalam penghambatan aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik berada di saraf sakral yang bekerja dalam ekskresi dan stimulasi alat kelamin. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang sistem saraf involunter. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.